السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya dari surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Mereka-mereka yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bersikap bakhil, yang menutup apa yang telah Allah berikan pada mereka dari fadilah-fadilahnya, maka kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya sebagai riya'an, karena ingin dipuji oleh manusia. Wala yu'minuna billah, dan tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, tidak pula kepada hari akhir. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Maka siapa yang syaitan menjadi qarinnya, maka sungguh sejelek-jelek qarin adalah syaitan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam syarahnya, alladzina yabkhulun ay yamna'una ma 'alaihim minal huquqil wajibah. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain bersikap bakhil adalah orang-orang yang yamna'una ma 'alaihim minal huquq. Orang yang menghalangi hak-hak yang wajib atasnya. Jadi kemarin dibahas tentang hak-hak yang harus dia tunaikan. Hak Allah, kemudian hak orang tua, hak kerabat, hak anak yatim, hak orang-orang miskin, hak tetangga, dan seterusnya. Maka mereka yang tidak memberikan dan menghalangi hak mereka, maka orang itu disebut bakhil. Tidak mau memberi bantuan pada fuqara wal masakin,
tidak mau memberikan hajat-hajatnya mereka anak yatim, maka dikatakan bakhil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yabkhaluna ay alladzina yamna'una huquqahul wajibah, yaitu orang-orang yang menghalangi hak-hak yang wajib dia tunaikan, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh manusia untuk bersikap bakhil bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan mereka dan dengan perbuatan mereka. Qala wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan yang menutupi apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilah-fadilah. Ma hiya al-fadilah? Al-ilm. Fadilah yang dimaksud ay min al-ilmi alladhi yahtadi bihi ad-dallun wa yastarshid bihi al-jahilun fayaktumunahu anhum, yaitu yang menghalangi ilmu yang telah Allah berikan pada mereka. Bakhil ada dua macam. Bakhil terhadap harta, tidak mau mengeluarkannya padahal itu kewajiban. Demikian pula bakhil terhadap ilmu, tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikan pada orang lain, padahal ilmu tersebut yahtadi bihin nas. Ilmu tersebut manusia dengannya, dengan ilmu tersebut bisa terbimbing. Yang dhalun, yang tadinya tersesat, bisa mendapatkan bimbingan hidayah dengan ilmu. Wa yastarshid bihil jahilun, yang tadinya jahilun, orang yang bodoh, bisa terbimbing dengan ilmu. Fayaktumunahu anhum, ternyata orang-orang ini menghalangi ilmu tersebut dari mereka. Maka dikatakan wa yudhiruna lahum minal batil ma yahulu bainahum wa bainal haq. Justru sebaliknya, mereka malah menampakkan kebatilan-kebatilan, menunjukkan hal-hal yang batil. Yahulu bainahum wa bainal haq, yang akan menghalangi mereka dari kebenaran. Mereka minta kebenaran, dikasih kebatilan. Mereka meminta ilmu, diberi syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Fajama'u bainal bukhli bil mal wal bukhli bil ilm. Berarti mereka menggabungkan dua kebakhilan. Kebakhilan terhadap hartanya dan kebakhilan terhadap ilmunya. Wa bainas sa'i fi khasarati anfusihim wa khasarati ghairihim, dan juga menggabungkan dua perkara, dua kejelekan. Khasarah anfusihim, kerugian diri mereka sendiri, dan kerugian orang lain. Barakallahu fiikum. Makanya Allah ancam dengan ancaman yang mengerikan, karena dia mengumpulkan dua perkara. Pertama, dua kebakhilan. Kedua, dua kejelekan. Dua kebakhilan, kebakhilan terhadap harta dan kebakhilan terhadap ilmu. Sedangkan yang kedua, dua kejelekan, kejelekan terhadap dirinya dan kejelekan terhadap orang lain. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bersikap bakhil dan menyuruh orang lain, mengajak orang lain bersikap bakhil. Berarti kerugian terhadap dirinya sendiri dan kerugian terhadap orang lain. Hiya sifatul kafirin. Yang demikian adalah sifatnya orang-orang kafir. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kelanjutan ayatnya, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Maka kami sudah persiapkan untuk orang kafir adzaban muhina, azab yang menghinakan. Ay kama takabbaru ala ibadillah wa manaw huquqahu wa tasabbabu fi man'i ghairihim minal bukhl wa adamil istida' ahanahum bil azabil alim. Sebagaimana mereka sombong terhadap hamba-hamba Allah dan menghalangi hak-hak mereka, tidak memberikan bantuan harta pada mereka, tidak mengajarkan ilmu kepada mereka, wa tasabbabu man'i ghairihim,
dan juga mengajak orang lain, menyebabkan orang lain juga ikut bakhil bersamanya, wa adamil ihtida, sehingga tidak mengikuti petunjuk, maka Allah hinakan mereka. Ahanahum bil adabil alim, Allah hinakan mereka dengan adab yang pedih. Al-khizi daim, al-khizi, kerendahan, ad-daim, yang terus menerus. A'udzubillahi min dzalik. Fa'iyadan bika Allahumma min kulli su'. Maka kita berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejelekan-kejelekan tadi, yaitu kebakhilan terhadap harta, kebakhilan terhadap ilmu, yaitu tidak memberikan hak-hak manusia. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan mereka, yaitu menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu, tidak mau menyampaikannya pada orang lain, malah menghalanginya dengan berbagai macam kebatilan-kebatilan dan syubhat. Kemudian Allah ancam dengan kalimat, Allah persiapkan untuk orang-orang kafir azaban muhina, azab yang menghinakan, yang merendahkan. Kenapa? Allah katakan a'tadna lil kafirina, kami persiapkan untuk orang-orang kafir. Padahal tadi yang dibicarakan orang-orang yang bakhil dan mengajak orang lain untuk bakhil, yang menyembunyikan ilmu dan seterusnya. Karena itu barakallahu fikum sifat-sifat orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak punya harapan. Tidak punya harapan pahala, tidak punya harapan jannah, karena tidak percaya dengan hari akhir. Sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah, enggan untuk bersedekah, enggan untuk mengajarkan ilmu. Mereka sembunyikan ilmu tadi dan tidak ada rasa takut karena tidak percaya pada hari akhir. Maka Allah katakan dengan kalimat wa a'tadna lil kafirina, kami persiapkan untuk orang-orang kafir tersebut azab yang menghinakan. Tsumma akhbara 'anil nafaqah as-sadira 'an riya' was-sum'ah wa 'adam imani bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang yang berinfak tetapi bukan karena Allah, tidak ikhlas. Sadirah 'an riya'in, yang keluar dari rasa riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Was-sum'ah, ingin disebut-sebut namanya. Wa 'adama iman bihi, dan bukan karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, mereka-mereka yang memberikan infaknya terhadap harta mereka tapi karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Ailiyarauhum, agar mereka melihatnya, wa yamdahuhum, dan memujinya, wa yu'azzimuhum, dan membesar-besarkannya. Tujuannya hanya itu, ingin disanjung, ingin disebut, ingin dibesarkan. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Dorongannya bukan karena iman pada Allah, bukan karena iman pada hari akhir. Dorongannya hanya karena riya'an nas, hanya ingin dipuji, ingin disanjung. Ay laisa infaquhum sadirah an ikhlas, artinya infak mereka tidak keluar dari keikhlasan. Wa imani billah, bukan pula keluar dari keimanan kepada Allah. Wa raja'a thawabih, bukan pula karena harapan pahala dari sisinya. Fahadha min khutuwati syaitan wa a'malihi, dan ini adalah langkah-langkah syaitan, dan ini adalah amalan-amalan syaitan allati yad'u hizbahu ilaiha,
Yang syaitan mengajak pasukannya, mengajak pengikutnya, mengajak manusia untuk melakukan hal tersebut. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi pengikutnya di neraka sa'ir. Wa sadrat minhum bisababi muqaranatihi lahum wa izzihim ilaiha, falihada qala wa man yakuni syaitan lahu qarinan fasa'a qarina. Karena syaitan yang mengajak mereka, yang menyebabkan mereka, yang menemani dan mengiringi mereka, maka Allah katakan wa man yakuni syaitan, maka siapa yang syaitan menjadi temannya, yang mengiringinya, maka itulah sejelek-jelek teman, sejelek-jelek yang mengiringi. Ai bi'sal muqarin, sejelek-jelek yang menyertai. Wasahib, sejelek-jelek teman, sejelek-jelek sahabat. Alladzi yuridu ihlaka man qaranahu, yang menginginkan kebinasaan orang yang ditemaninya. Itu syaitan. Sejelek-jelek teman karena dia ingin membinasakan orang yang ditemaninya. Wa yas'a fihi ashadda as-sa'i, dan berupaya dengan sekeras-keras upaya agar temannya terjerumus dalam neraka. Syaitan mengajak manusia, menghasung manusia, menggiring manusia kemana? Ke dalam neraka bersamanya. Karena dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kekal dalam neraka jahanam, maka dia tidak mau sendiri. Dia ingin mengajak orang lain dan mengajak manusia dan jin untuk bersamanya dalam neraka jahanam. Maka ini bi'sal qarin, sejelek-jelek teman. Ikhwani fillah azakumullah, maka teman yang baik adalah teman yang mengajak untuk bersikap baik. Teman yang baik adalah teman yang mengajak untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ada di tengah mereka pada pertemanannya ada tawasibil haqqi, ada tawasibil sabr, ada tawasibil marhamah. Saling memberikan nasihat dengan kebaikan, saling memberikan nasihat dengan kesabaran, dan saling menasihati dengan rahmat. Itu baru teman yang baik. Kalau teman yang membiarkan saudaranya terjerumus dalam kemunkaran, bahkan mendukungnya, membantunya, bahkan mengajaknya, maka ini bukan teman yang baik. Ini bi'sal qarin, teman yang jelek, karena berarti mirip seperti syaitan yang berkata kepada manusia, idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Seperti syaitan idqala, ketika berkata pada manusia ukfur, kufurlah. Falamma kafara, ketika dia kafir, dia mengatakan inni bari'un mink, aku berlepas diri, aku enggak ikut-ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwani fillah a'azakumullah. Fakama anna man bakhila bima atahu Allah wa katama ma manna bihi Allah alayhi asin asimun mukhalifun li rabbih fakadzalika man anfaqa wa ta'abbada li ghairillah. Maka sebagaimana orang yang bakhil, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak mau memberikan hak-hak manusia, dan juga bakhil terhadap ilmu yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana mereka dijuluki asi, bermaksiat, asim, pendosa, mukhalifun li rabbih, menyelisihi Rabbnya. Demikian pula orang yang berinfak tapi bukan karena Allah. Demikian pula orang yang beramal baik tapi bukan karena Allah, itu juga asim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang pertama adalah orang yang la yunfiq alias bakhil. Orang yang la yunfiq, yang tidak berinfak, yang tidak memberikan hukuk, hak-hak al-wajibah alaih, yang wajib atasnya. Yang kedua, yunfiq dia. Yang kedua berinfak, tetapi bukan karena Allah. Memberikan sedekahnya
memberikan bantuannya, mengajarkan ilmunya, tetapi bukan karena Allah SWT. Riya'an nas, hanya karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dibesarkan, ingin dimuliakan. Maka mereka ini sama. Yang pertama dengan yang kedua, sama-sama asin lillah. Sama-sama asin lillah. Baik, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua bermaksiat, melanggar perintah Allah. Yang kedua syirik kecil, riya. Mana yang lebih mengerikan? Kesyirikan, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini ta'abbada li ghairillah. Dia beribadah untuk selain Allah. Fa innahu athimun 'asin li rabbih. Mustaujibun lil 'uqubah. Maka yang kedua pun sama. Orang bermaksiat, orang yang menentang, orang yang pantas mendapatkan azab. Lianna Allah innama amara bi ta'atihi wa imtithali amrihi ala wajhil ikhlas. Karena Allah hanya saja memerintahkan, menyuruh untuk taat kepadanya, mempraktekkan perintah-perintahnya dengan cara yang ikhlas. Ala wajhil ikhlas. Yang Allah perintahkan adalah agar engkau beramal dengan ikhlas. Maka kalau beramal tidak dengan ikhlas, belum mengamalkan perintah Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fahadal amal al-maqbul, maka itulah amal yang diterima, ibadah yang ikhlas. Alladhi yastahiqqu sahibuhu al-madah, yang pelakunya pantas mendapatkan pujian, was-thawab dan pahala. Falihada hatta ta'ala alaihi biqaulih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya dengan ucapan berikutnya pada ayat ke-39-nya. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Ay, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay syai' 'alaihim wa ay haraj wa masyaqqah talhaquhum. Apa jeleknya, apa susahnya, apa ruginya kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Wa madza 'alaihim? Madza 'alaihim? Apa atas mereka? Artinya apa jeleknya? Apa ruginya? Ayyu syai'in 'alaihim? Terkena apa? Tertimpa apa? Ayy haraj? Ada kesusahan apa? Ayy masyaqqah? Kesulitan apa yang menimpa mereka? Yang talhaquhum. Lau hasala minhumil iman, kalau mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wa anfaqu min amwalihim, dan menginfakkan hartanya, allati razaqahumullah, yang Allah rezekikan pada mereka karena Allah, wa an'ama biha alaihim, yang Allah berikan nikmat pada mereka, fajama'u bainal ikhlasi wal infaq. Maka mereka mengumpulkan antara keikhlasan dan infak sedekah. Apa susahnya? Kata Allah. Apa jeleknya? Mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan berinfak dengan apa yang Allah berikan pada mereka dengan ikhlas? Tidak akan berkurang sedekah atau tidak berkurang harta dengan sedekah. Ayan khusus sedekatun min mal. Sedekah enggak akan mengurangi harta. Bahkan sebaliknya akan yanmu, berkembang barakah. Walamma kana al-ikhlas sirran bainal 'abdi wa bain rabbih, dan karena keikhlasan itu di hati, tersembunyi antara dia dengan Allah saja. La yattali' alaihi illallah, enggak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
akhbara ta'ala bi'ilmihi, maka Allah pun mengkhabarkan tentang ilmunya di akhir ayatnya, wa kana Allahu bihim alima, dan sesungguhnya Allah terhadap mereka maha tahu. Kadang ada seorang seperti sahabat yang berkata, saluni, tanyalah padaku, tanyakan padaku. Terkesan sombong. Padahal itu bukan kesombongan. Mengapa bukan kesombongan? Karena saat itu beliau melihat bagaimana manusia menafsirkan ayat dengan seenaknya. Maka beliau berkata kepada manusia, saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Karena tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa kata Nabi tentangnya. Supaya mereka jangan sembarangan menafsirkan ayat, tanyakan padaku. Bohirnya seperti riya, tanyakan kepada saya. Ternyata bukan. Demikian pula barakallahu fikum, kalimat-kalimat yang semacam itu atau semakna dengan itu yang ternyata niatnya berbeda. Dia maju di depan halayak ramai, dia katakan ini semua aku sedekahkan, dan hartaku yang ini dan rumahku yang itu semuanya aku infakkan fi sabilillah. Wah, pengen dipuji di depan orang secara umum. Ternyata hati dia menginginkan agar yang lain juga ikut berinfak, dan dia mendapatkan keutamaan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana ketika Rasulullah SAW sebelum mengucapkan kalimat tersebut, beliau berkhutbah, hendaklah kalian berinfak dengan dinarnya, dengan makanannya, dengan ta'amnya untuk suku Bani Mudhar yang terlihat compang-camping dan miskin, yang diriwayatkan hampir tidak berpakaian kecuali berselempangkan busur panahnya saja. Maka orang pertama memberikan dengan bajunya, hampir tidak sanggup membawanya. Ini aku sedekahkan. Kemudian berduyun-duyun di belakangnya sekian banyak sedekah, sampai terdiri dari 2 gunung, gunung makanan, gunung harta. Maka Nabi mengucapkan kalimat tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Tetapi itu berat, na'am, sangat-sangat berat. Rawan ria. Tujuannya pertama ingin diikuti orang lain, tetapi kemudian dia agak GR, muncul ria dalam hatinya. Saya rusak. Barakallahu fikum. Sehingga memang berat. Tetapi Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu, beliau mulai dari dirinya atau keluarganya. Mengharamkan riba. Dan awal riba, pertama riba yang aku gugurkan adalah riba ammi Abbas bin Abdul Muttalib. Adalah ribanya pamanku. Yang pertama aku letakkan di bawah kakiku. Didulukan lebih dulu. Mengapa? Ibda binafsik, mulai dari dirimu, sehingga mereka akan mengikuti. Demikian pula ketika seorang ulama yang beberapa budak-budak hamba saya berdatangan kepadanya, tolong kalau khutbah Jumat singgung masalah memerdekakan budak, kami udah capek menjadi budak. Insya Allah Jumat berikutnya ditunggu, masih belum bicara budak. Jumat berikutnya. Datang lagi, ya Syekh, kapan kau akan menasihati kaum muslimin untuk memerdekakan budak-budak mereka? Insya Allah. Sampai pada waktunya ketika khutbah Jumat, beliau menganjurkan, mendorong, memberikan kabar gembira bagi mereka yang memerdekakan budak, sehingga kaum muslimin memerdekakan budak-budak mereka. Maka budak-budak tadi gembira dan berterima kasih, telah bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Syekh tadi. Jazakallah khair. Kenapa enggak dari dulu?
Apa jawabnya? Aku mencicil dan menabung uang untuk beli budak. Kemudian sampai aku berhasil membeli budak, aku merdekakan. Sehingga aku memulai apa yang aku ucapkan. Aku merdekakan budakku. Maka semuanya ikut memerdekakan budaknya. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian bukan riya. Yang demikian bukan riya. Tetapi riya ma fi qalbihi la yattali alaihi nas. La yattali alaihi illallah. Enggak ada yang bisa melihat hati seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itu diakhiri ayatnya dengan kalimat wa kanallahu bihim alima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan mereka, hati mereka, siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Karena Allah ta'ala ayaj'alana minal mukhlisin wa yaj'al kulla a'malina ikhlasan liwajhih. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.